Di sini udah berapa tahun? Dari kecil aja. Dari kecil. Infonya dia keluarga orang tua udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Kalau ibu Ibu meninggal dari umur berapa? dari umur 3 tahun. 3 tahun. Kalau bapak sering pulang ke sini nggak? Jarang. Jarang. Dari umur 3 tahun itu jarang pulang Jarang ke sini. kesini ya. Terus ini sekarang tinggal sama siapa nih di sini? Berdua sama Oh, kalau ini siapa ini? ini ponakan Oh, ponakan, Iya. anak kakak. Kakak sekarang di mana? di Jakarta. Kerja. 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 Ini kondisi rumah seperti ini udah berapa lama? Apa emang dari kecil? Dari kecil. Oh, kondisinya rumah seperti ini. Ini rumah milik siapa? Milik nenek. Milik nenek ya. Terus untuk sehari-hari dapat dari mana ini? Dari teteh. Di Ngirim suka ngirim. berapa? Kalau dikirim Bulan sama 800 berdua. berdua. Iya. Itu untuk kebutuhan berdua sekolah. Ya sekolah sama makan. Oh, Di sekolah sore aja. sekolah kelas berapa? Kelas 1 Satu SMK. satu SMK. Kalau ini ponakan Kelas 2 SD. 2 SD. Ya. Itu 800 itu cukup nggak sih buat Cukup nggak cukup. Jadi intinya rumah Aida ini sudah beberapa kali diajukan beberapa terkait dinas yang ada di Pandeglang mungkin, namun belum ada, mungkin mencoba itu belum terrealisasi. Bahkan pihak desa udah sering kali itu mengajukan ya. Melihat kondisi dengan keadaan ini, bukannya ibunya diam saja, tapi sudah berupaya penuh kepada pihak terkait yang berhubungan dengan mungkin RTLH udah sering mungkin ya itu, tapi belum ada tindak lanjut. Aida, sapaan akrab dari Siti Nuraida, sudah bertahun-tahun hidup sendiri di sebuah rumah reot. Rumah itu terletak di Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Padenglang, Banten. Rumah berukuran 6 kali 8 meter persegi yang terbuat dari kayu dan bilik bambu yang berlumut nan lapuk itu menjadi rumah bagi Aida. Tapak rumah peninggalan nenek dari Aida itu pun miring dan hampir ambruk lantaran sejumlah pondasi rumah berbahan kayu tersebut sudah lapuk. Kebetulan hujan turun hingga sebagian genting rumah yang sudah berlumut itu pun bocor. Rumah tersebut berbentuk panggung rendah dengan lantai kayu dan bambu. Saat melisik ke bagian dalam rumah, tak tampak perabotan rumah tangga seperti lemari es maupun tempat piring dan juga gelas. Bahkan, lemari pakaian pun hanya berbahan dasar plastik. Saat memasak, Aida mengandalkan tungku dengan bahan bakar kayu di pekarangan rumahnya. Kisah pilu Aida berawal saat ibunya meninggal karena sakit yang diderita saat 2005 silam saat Aida masih berusia 3 tahun. Tak lama berselang, ayahnya pergi meninggalkan rumah seusai menikah dengan wanita lain dan tak kunjung kembali. Sejak saat itulah, ia hanya mendapat perawatan dan kasih sayang dari kakak perempuannya yang belum beranjak dewasa serta saudara yang juga tinggal bertetangga. Saat Aida beranjak 13 tahun, kakak perempuannya menikah dan tinggal bersama suami di wilayah lain. Sejak saat itu, Aida mulai hidup mandiri. Namun pada awal 2021 ini, Aida mendapat tanggung jawab baru. Sang kakak perempuannya bercerai dan memutuskan merantau bekerja di Jakarta. Sang kakak kemudian menitipkan anaknya bernama Aisyah yang masih berusia 8 tahun kepada Aida. Aida kini duduk di kelas 10 di SMK Cimanggu, sedangkan keponakannya bersekolah di SDN 1 Cimanggu.
Setiap bulannya, sang kakak mengirimkan uang Rp800.000 untuk Aida dan juga anaknya. Aida selalu berusaha mengatur uang dengan jumlah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah keduanya. Tak jarang uang kiriman dari sang kakak datang terlambat dan memaksanya untuk menahan lapar. Aida tak mau mengeluh meski uang kiriman itu kurang mencukupi dan kadang datang terlambat, sebab ia tidak ingin menyusahkan sang kakak yang tengah berjuang bekerja untuk mereka berdua. Keluarga Aida pernah menawarkan Aida untuk tinggal di rumah mereka, namun Aida memilih tinggal di rumahnya yang reot itu karena merasa nyaman di rumah sendiri. Kini besar harapan Aida mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk perbaikan rumahnya. Sementara itu, Kepala Desa Cimanggu Suwardi mengatakan pihaknya telah mengajukan proposal permintaan bantuan ke pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk perbaikan rumah Aida selama 5 tahun berturut-turut. Sebab tempat tinggal yang ditempati Aida sudah sejak lama masuk kategori rumah tidak layak huni. Namun hingga kini pengajuan tersebut tidak membuahkan hasil. Rumah Aida ini sudah beberapa kali diajukan beberapa terkait dinas yang ada di Pandeglang mungkin, namun belum ada, mungkin mencoba belum terrealisasi. Bahkan pihak desa sudah sering kali mengajukan ya, melihat kondisi dengan keadaan ini, bukannya intinya diam saja, tapi sudah berupaya penuh pihak terkait yang berhubungan dengan mungkin RTLH sudah sering mungkin ya itu, tapi belum ada tindak lanjut.